dulu lu ekspektasinya gimana? Maksudnya bayangan lu itu sebelum sebelum nyampe di Jepang tuh lu tahu nggak nanti lu di sana itu kerja apa? Bagaimana kehidupan di Jepang? Asik. Ya, gue Jadi inget tuh, gue inget kalau hari Minggu cuma 2 kali sehari ya kan. Halo, halo semuanya. Jadi sekarang gue mau calling temen yang lagi kerja di Jepang. Jadi nanti kita mau tanya-tanya nih, gimana dia sekarang di sana. Terus kita nanti mau berbagi pengalaman gimana dulu pada saat kita ikut program pemerintah yang G2G Jepang sama gimana pada saat kita itu sudah terjun bekerja di Jepang. Jadi suka dukanya itu apa? Di sini kita mau sharing sama-sama. Yeah. apa tadi? Bagaimana bagaimana kehidupan di Jepang? Asik. Kehidupannya, Setelah kehidupan aku. setelah kerja di Jepang kan dulu sebelum sebelum kita ke Jepang kan pasti berangan-angan, aduh nanti di Jepang gua ngapain? Nanti di Jepang hidup Oh, bagaimana gitu. Lu dulu waktu pertama kali nyampe di mana namanya? Nyampe di Jepang dulu. Kalau kalau dulu kan pertama kali nyampe di Jepang kan kita di Osaka jadi masih belum berasa itu menderitanya kan. Masih istilahnya masih happy lah gitu. Pertama kali hmm, nyampe di tempat kerja di di mana dulu di Yanai. Terus Yamaguchi ngelihat Yana. ngelihat lingkungan lu, ngelihat apa tau lu itu lu perasaan lu kayak gimana? Oke, perasaan. Oke. Enggak sih. Dulu itu kan kita kan program yang pemerintah itu kan semuanya dibersihin, dimasakin, semuanya, terus Maksudnya dikasih uang maksudnya gue saku. setelah Ya setelah udah kan? nyampe di tempat Pas kerja. udah nyampe di Yanai, nyampe di Yanai ya, tempat aku kan kampung ya. Iya, Ya persawahan. pertama itu Jadi hmm, sama. jangan kira kalau di Jepang itu semuanya kota ya. Ada Ya, yang di kampung, ada yang di kota. Nah, kalau yang kampung itu kampung banget. Contohnya tempatnya si Tere dulu. enggak Itu lah, di enggak. sekitar Tempat aku enggak apatonya kan. itu Ya, sekitarnya tempat itu aku enggak sawah kampung semua. banget. Ya, tempat aku enggak kampung banget itu. Itu ada yang lebih kampung banget. Kalau aku tuh masih di daerah tengah lah, antara kampung sama kota. Enggak juga ya. Kota dari Tapi yang tapi yang lebih parah itu ada. Tempat reggae lu ya, nggak pernah tahu kan lu ya. udahlah nggak usah lah ngomongin. Masalah ngomongin tempat lu aja yang udah. Jadi, eh, jadi tapi bagus. Kalau yang mau healing tuh bagus. Jadi persawahan iya, itu kan. sawah terus ada pantai. Ha, aku senang dekat dari rumah itu kan pantai ya, laut dan pantai itu enak seru. Eh, yang terkejutnya itu di tempat aku tuh ya pertama kali ya senangnya semuanya udah dilengkapin kan. Jadi ada yang teman-teman yang dengar kami yang nyediain apa segala macam kayak gitu. Kalau kita kan Maksudnya udah isi disediain isi semuanya. ininya, isi Isi apa toknya, apartemen. tempat tinggalnya udah Nah, diisi isi apartemen. perabotannya. Perlengkapannya udah diisi semua. Terus pas pertama kali kerja tuh kayak itu kan dari tempat kerja aku ke tem ke apartemen kan itu naik sepeda ya. Naik sepeda itu sekitar ya 10 menit lah ya, 10 Itu menit sepeda kalau dikasih misalnya juga. ya sepeda disediakan sama tempat kerja. Nah, jadi itu kita 10 menit 15 menit lah kayak gitu kan ke tempat kerja. eh terus kalau yang lebih sedihnya itu kalau misalnya kita belanja, belanja cuy, jauh sekali. Emang berapa Naik, jauh, berapa lama? naik sepeda itu 1 jam, 1 jaman, Loh, ke satu daerah mana jaman. Eki? Iya, ke tempat belanja sama Eki kan 1 jaman. Oh, itu daerah Eki ya, daerah stasiunnya. Lu belanja. Iya, tempat belanja kan dekat-dekat dari situ kan, yang 1 jam, 1 jam lah gitu ya. Terus kalau misalnya kita naik bus itu ada bus. Hanya masalahnya itu busnya itu jarang. Jadi busnya itu kalau hari kalau hari biasa itu Ya, jadi gue inget tuh, gue inget. Kalau hari Minggu cuma 2 kali sehari ya kan. enggak lahnya 2 kali sehari enggak. Kalau setiap satu hari Minggu itu
Sabtu atau Minggu ya. Lupa aku itu biasanya kalau dia tuh 2 jam sekali, 3 jam sekali kayak gitu. Dan kalau misalnya dari stasiun kereta itu halte busnya itu kalau mau pulang tuh sakit hati. Soalnya busnya itu datangnya itu maksimal itu cuman sampai jam 6. Oh Lewat iya. dari jam 6, lewat dari jam 6 nggak akan bisa naik bus. Jadi harus naik taksi. Sementara naik taksi tuh mahal, mehong cuy. 3.500. Jadi tuh sekitar 300-an ribu lebih sekali jalan ke apa tuh. Kayak gitu. Jadi ya mengsedihnya tuh di situ. Jadi kita terus masalahnya kan yang gue kan hobi jalan-jalan juga ya kan. Jadi kalau misalnya nabung sih kagak bisa ya. Gara-gara semuanya di situ kayak gitu. Jadi shocknya tuh di situ. Jadi belanja susah. Oh ya, Tapi semua itu pas semuanya baru mau nyampe, belanja. tapi kan itu baru waktu baru nyampe doang kan. Tapi pas udah berapa bulan udah beradaptasi, udah biasa aja kan. Udah biasa aja, maksudnya oh ya udahlah. Terus dengar-dengar sama teman yang lain juga kan, maksudnya Ada aku yang kayak lebih, gini kayak kayak gini, ada yang lebih parah ternyata. Jadi akhirnya narero, akhirnya kan terbiasa kayak gitu. Akhirnya nareta kitanya, oh ya udahlah, ternyata kayak gini dijalanin ternyata. Dan karena tempat dan apa penanggung jawab kami yang program pemerintah itu tuh serunya itu kalau misalnya kita libur, kayak aku kan libur setiap hari Minggu. Jadi Minggu tuh libur, jadi kita tuh diajak jalan-jalan kayak gitu, naik mobilnya kayak gitu, diajak ke sana oh, kemari, makan kayak gitu. dia ngerti lah maksudnya kalian nggak punya Heeh. eh, mau Tapi kemana-mana jauh gitu ya. Jadi iya, dia tapi tapi serunya itu kalau misalnya di daerah kampung itu eh sosialnya orang Jepang itu masih enak. Maksudnya ada yang kayak kita punya eh, bapak angkat atau sang gitu kan. Jadi kita kalau misalnya dia kan punya kebun. Jadi kalau misalnya kita mau sayur dikasih segeprok-geprok buah, tinggal diambil, seru oh iya kali iya, pokoknya, seru, tinggal dikasih. Semangka tuh mahal di Jepang cuy, dikasih kami semangka, dia dikasih punya kami melon. dia punya kebunnya. Ini dia punya kebunnya, kami dibawa ke kebunnya, kami disuruh ngambil dipetik sendiri, terus biwa petik sendiri, pokoknya serunya di situ. Terus kan kita dekat pantai kan, jadi kita sering main ke pantai terus ngambil kerang bambu, mategai namanya, kami disuruh. Pokoknya kalau dulu tuh kalau di sini kan kok bedanya kota sama kampung tuh gitu. Jadi kalau misalnya di kampung itu masih ada ya yang mau diangkat, jadi kalau misalnya mau ini gitu kan ya masih baik orang kampungnya kayak gitu itu Waktu sih. di kota juga Dan baik kok. Kalau kalau orangnya mah ya itu baik. iya, masalah maksudnya itu kalau di kota itu kan lebih, apalagi daerah Tokyo ya, maksudnya masih lebih tertutup orangnya, jadi kan pada sibuk kerja apa segala macam, pada tertutup. Kalau orang di kampung itu mungkin karena orang tua dan nggak ada, udah pisah sama anak tuh kayak gitu ya, jadi kayak seneng aja gitu punya anak angkat kayak gitu. Oh ya dulu kan lu kerja di eh, panti kan Iya. di Yana itu. Maksudnya kalau di Indonesia kan udah apa namanya bahasa Indonesia kan panti gitu kan panti. Itu Heeh. dibagi per ruangan kayak rumah sakit gitu ada bangsal ini bangsal itu. Ada kalau misalnya kalau tempat kita itu kan yang ada aku tuh kan besar, maksudnya ada yang rokeng, ada grup home, ada apa segala macam kayak gitu kan. Ada desa bisu kayak untuk rehabili kayak gitu kan, rehab kayak gitu. Oh Kalau aku beda-beda di ini ya, bagian, iya, beda-beda jadi bagiannya. dia beda-beda ininya apa gedungnya kayak gitu. Kalau aku di bagian yang penginapan bangsal gitu kan. Jadi ada penginapan bangsal pun tetap aja ada tiga lantai kayak gitu, 3 lantai. Jadi di di aku tuh di 3 lantai itu udah pernah. Jadi ada yang aku pertama tuh di lantai 3.
Terus habis itu lantai 4. Aku pertama itu di lantai 4, terus habis itu di lantai 3. Habis di lantai 3 baru ke lantai 1, ke lantai 2. Jadi kalau di lantai 4 sama lantai 3 itu kan kalau dinas malam sendiri. Silau. Nah, Tunggu sementara bentar. sementara kan kita kan orang asing. Jadi agak mereka dan satu ruangan itu kayak sekitar 30-an orang, kayak gituan. Jadi belum dikasih izin kan kita untuk sendiri nginap di apa jaga ruangan itu kan. Jadi di lantai 2 yang memang benar-benar yang pasien yang kebanyakan bed rest ya, kebanyakan bed rest itu kita itu dinas malam 2 orang. Jadi ya Bentar, dengan bentar. pasien. Apa sih silau ruangannya? Sama aja. Jadi sama aja. Emang silau ya? Iya emang silau. Itu cahaya laptopmu aja kalinya diinin. Buset. Oh Gelap dah ini. lu. Lampu. Ini lumayan kali. Ya Oke. gitu aja. Hmm. Jadi Terus, kalau tempat aku di lantai 2 itu kita 2 orang. Jadi ada orang Jepang sama orang Indonesia. Jadi kita berdua yang jaga pasien di ruangan lantai 2 itu kan kebanyakan bed rest. Ya sekitar sekitar tuh 8 orang, 9 orang lah bed rest itu. Terus habis itu pasien di dalam ruangan itu sekitar paling banyak itu 32. Tapi kalau misalnya apa 28, 29 kayak gitu. jadi lumayan inilah kerjanya, maksudnya nggak yang gimana banget kan. Banyak juga kan yang masih bisa mobilisasi atau semuanya bed Nah, rest. masih masih ada yang bisa ini mau bergerak, tapi bergerak pun harus diperhatiin. Kadang dia suka eh ini kan jatuh kayak gitu. Jadi harus Jadi ekstra. harus diperhatiin. Iya, yang bed rest total dia sekitar 1, 2, 3, 4 yang dia pakai yang benar-benar bed rest gini total nggak bisa diiniin. Terus yang pakai kursi roda itu ada sekitar 10 kali ya, 10 atau 11 kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih lebih berat di lantai 2. Makanya dibuat dinas malam 2 orang. Tuh. Tapi ini kan, oh dulu kan lu belum pernah kerja di rumah sakit setelah kuliah, tapi praktek kan. Ya praktek. Nah, jadi, tapi dulu lu ekspektasinya gimana? Maksudnya bayangan lu itu sebelum sebelum nyampe di Jepang tuh lu tahu nggak nanti lu di sana itu kerja apa? Apa memang gak ada Ya bayangan? udah ada bayangan ya karena emang aku dari kampus udah banyak senior yang udah pergi ke sana itu udah pada tahu oh kerjaannya ya namanya merawat lansia. Tapi aku mikirnya tuh kayak merawat lansia itu kan kalau di Indonesia tuh kan kayak aduh merawat lansia pasti kirain itu bakalan kecil, maksudnya ruangan yang kecil atau ke rumah-rumah kayak gitu kan. Ternyata enggak, jadi sama kayak rumah sakit. Maksudnya kalau tempat aku tuh kan ada perawatnya, ada dokternya juga kayak gitu. Jadi oh ternyata enggak. Terus ada kayak rehabilinya juga kan. Jadi rehabil itu kan kayak di Indonesia juga kan ada yang bagian apa gitu. Lupa lupa aku. Kayak gitu. Radio apa? Bukan sih. Kayak gitu. Maksud gue dulu sebelum ke Jepang, maksudnya lu pernah nanya-nanya gitu ke senior lu bilang, oh nanti kerjaan kita kayak gini, nanti kayak gini, enggak pernah nanya. Enggak, aku nggak pernah nanya. Tapi ya karena aku udah tahu, oh aku kan nggak ada pengalaman tuh. Aku ngambil bagian caregiver kayak gitu kan, bagian kaigo. Ya aku udah tahu, maksudnya ya lihat-lihat di TV kan, maksudnya kan tahu ya.
yang namanya merawat orang tua itu gimana gitu kan. Aku udah Oh, tahu oh di bagian ini gitu. Nggak pernah apa namanya. Tapi awalnya tuh aku mikirnya tuh ya kayak di maksudnya kan kalau merawat orang tua itu kan di apa di Indonesia tuh kan kayak misalnya ya, nge, apa namanya pokoknya kayak perawat-perawat di rumah kayak gitu kan ngapain dia apa segala macam mikirnya gitu ternyata enggak ya sama aja kayak misalnya aku jujur dulu waktu aku praktek pun di rumah sakit di tempat aku waktu di iya. Indonesia gitu. Maksudnya kan kayak di ruang ICU kayak gitu. Ya aku nganggep kayak di ruang ICU itu juga yang ngelap-ngelapin pasien kayak gitu kan. Ada kan ngelap pasien terus gantiin spray pasien terus gantiin pampers pasien kayak gitu ya. Bedanya di sini pun maksudnya masih bagian obat juga, masih ngeset obat juga ya bedanya ya aku mikirnya ya hampir-hampir sama hanya bedanya ya aku tetap di sini sebagai caregiver kayak gitu, bukan perawat gitu, bukan nurse gitu. Hanya kan bagian perawat lansia gitu. Jadi Tapi itu masih tapi kan waktu kita yang program pemerintah itu kan mau jurusannya mau yang ngambilnya perawat atau yang caregiver kan kita 3 tahun pertama itu sama semua kerjaannya. Maksudnya semuanya itu jadi caregiver dulu kan sebelum lulus gitu. iya, Jadi nggak jadi nggak itu ngaruh. sama. Jadi nggak ngaruh mau yang ngambil kaigo atau caregiver atau yang ngambil nurse-nya atau perawatnya itu pokoknya kita itu sebelum lulus ujian nasionalnya itu kita semuanya kerjanya sama. Iya, bener kayak gitu. Jadi menurut aku ya hampir-hampir sama hanya bedanya kalau di ya itu aku bilang bedanya itu kalau misalnya apa namanya caregiver atau perawat lansia itu di luar negeri kayak gini ternyata kalau di Indonesia aja kan maksudnya perawat lansia yang ke rumah-rumah yang Masih jarang kan yang namanya masih kayak panti jompo itu kan masih jarang gitu. Kalau home care ya mungkin udah banyak yang pakai mm-mm, jasanya, kayak gitu. tapi belum banyak-banyak juga sih. Nah, jadi ya ekspektasi aku kerja sebagai caregiver di sini ya ya maksudnya oh ternyata lebih lebih bagus gitu ternyata lebih maksudnya lebih bukan hanya ini tapi ya karena memang aku di ruangan yang ada dokternya kali ya, yang ada dokternya, yang ada perawatnya, terus banyak juga kan maksudnya. Jadi ngerasa oh ternyata nggak sekecil yang aku bayangkan kayak gitu, ternyata besar gitu. Gajinya juga besar daripada Indonesia ya kan. Ya kerjaannya juga kan maksudnya lebih besar kayak gitu. Iya. Jadi semangat ya Hmm. yang mau ke Jepang. Ya semangat mau ke Jepang, Pokoknya tapi sebenarnya awalnya pokoknya itu Jepang iseng-iseng sih. itu di Jepang itu modalnya cuma dua. Kalau menurut aku ya, yang pertama itu Nah, mental, nah, mental ya yang pertama ya. Yang kedua, terima gitu kerjaannya kita. Jangan iya maksudnya benar. merasa rendah karena oh kok kita jadi kesini kok jadi ngurusin orang Jadi tua, kayak kok jadi cuman kerjanya gantiin pampers, apa semua kok apalagi yang mungkin udah punya jabatan di rumah sakit yang mungkin mereka udah jadi kepala ketua tim mungkin apa jadi nyampe di sana itu harus ditanggalkan semua itu jiwa-jiwa bosnya dulu. hmm, jadi shock gitu ya ya kerjaanku kayak gini ternyata kayak gitu kan Ya jadi padahal ya harus mm-mm. terima gitu yang Gitu. kau belum di mana tuh di mana-mana kalau misalnya kau belum ada ini sertifikat lah ya lisensi ya ya kau harus terima kerjaan kau kayak gini ya sama aja kayak aku misalnya jadi waktu mahasiswa juga ya aku ya terima aku kan masih mahasiswa jadi kerjaanku disuruh ngepel-ngepel kayak gini ya juga aku harus terima kayak gitu dulu aku Iya. juga mahasiswa kayak gitu gitu kan jadi harus diterima wah harus dapat ilmunya kan kayak gitu ilmunya di Jadi mana aja pikirin ini aja. Oh,
habis ini gue gajian gitu. Itu aja yang Tuh aku dipikirin. gajian. Kan aku mau ke Jepang juga karena memang karena gajinya gede kan gitu kan. Jadi Bisa pikirin aja jalan-jalan. gaji sama jalan-jalan. Udah puas-puasin itu aja. Hmm, Nggak usah iya mikirin, benar. nggak usah mikirin, aduh kerjaan gue kok kayak gini, atau enggak yang misalnya yang dapat di kampung, kok aku di kampung nggak ada apa-apa gitu Eh, ya. Tinggal tinggal gunain duit lu kemana orang di sana bisa naik kereta, naik apapun bisa lu mau jalan apa enggak kan? iya benar. Tuh benar itu. Jadi nggak usah Daripada pusing. takut mau mau dapat di kampung ke, mau di kota ke, gajinya juga nggak jauh beda gitu kan. Iya benar. Ya gitu aja maksudnya ya. Lagian juga ya kayak aku kan maksudnya aduh untuk belanja busana apa segala macam aduh ya udah masukin aja kayak aku belanja tuh sebulan 2 kali untuk 2 minggu sekali aku belanja ya udah belanja belanja banyak masukin ke kulkas udah masih hidup sampai sekarang. Justru yang di kampung tuh lebih hemat karena mereka jauh gitu belanjanya. Nggak juga sih aku lebih lebih boros menurut aku kalau di kampung karena aku orangnya suka jalan-jalan kan ya jadi kalau misalnya kalau jalan-jalan kan maksudnya akomodasi kan mahal kan Ya, tunggu ini gelap ini. akomodasinya mahal. Akomodasinya mahal jadi harus ngeluarin budget untuk transportasi terus ya belanja kayak gitu kan apalagi kalau udah ada Amazon nah belanja di Amazon kayak gitu jadi seperti itu ya menurut aku di kampung sama di kota kalau aku ya sekarang aku bisa bandingin di kampung sama di kota aku malah atau mungkin karena aku udah waktu dari kampung itu udah jalan-jalan ke sana kemari sampai uang tabungan gak ada gitu kan jadi pas aku udah di kota kayaknya untuk Biasa jalan-jalan itu aja. kayak udah udah gini aduh aku udah pernah ke sana aku udah pernah ke sana kayak gitu Iya, jadi makanya nggak lebih irit sekarang gitu. makanya kuncinya gini. Kalau misalnya ada sisa uang gaji dipakai jalan, jadi nggak penasaran gitu. Aduh, ini kayak gimana ya modelnya? Misalnya yang bukan di daerah Tokyo, usahakan pernahlah jalan-jalan ke Tokyo, yang nggak di Osaka, jalan-jalan ke Hmm, Osaka. Jadi nggak penasaran gitu. Ini daerah ini kayak gimana ya? Daerah itu kayak gimana ya? Gitu. iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang kan di Jepang itu yang ngumpulin duit lah. Kalau iya, memang iya untuk buat usaha di Ya Indonesia tergantung kayak gitu. ini juga sih ya. Ada juga kan yang nggak Ada sekali karena buat anaknya, keluarga, tapi eh, iya balik lagi kan tergantung masing-masing. Kalau misalnya walaupun pribadi. yang kalau misalnya sisihin sedikit aja untuk jalan kan nggak tiap bulan juga jalannya kan sekali-kali. Iya, ya aku pinginnya gitu aja sih. Maksudnya selama aku masih di Jepang ya dinikmatin kayak gitu. Toh juga kemarin kan aku pingin waktu aku di Jepang pingin naik Shinkansen, pingin lihat bunga sakura kayak gitu kan. Nah, Udah, dimotivasi, oh akhirnya aku bisa naik Shinkansen. Oh aku bisa lihat bunga sakura. Oh ternyata lebih aku bisa jalan-jalan ke sini kayak gitu. oh, Ya udah balik mot- lagi ke sini. motivasi lu mau ke Jepang dulu gitu. Iya, karena aku memang pingin naik Shinkansen sama Justru lihat bunga sakura. justru waktu sebelum ke Jepang tuh gue justru nggak tahu sama sekali tuh yang namanya ada Shinkansen. Sakura pun taunya itu tahu lah karena kan itu terkenal kan gitu maksudnya. Eh, Kalau aku karena kemarin waktu di Indonesia lagi heboh-heboh untuk pembangunan Shinkansen terus habis itu emang Shinkansen itu secepat apa sih? Emang sehebat apa sih kayak gitu? Emang gimana masuk ke dalam naik ke dalam itu emang gimana kayak gitu kan pingin tahu. Ternyata Nanti eh, Indonesia bulan Agustus sudah ada tapi cuma Jakarta Bandung belum belum ada daerah lain baru Jakarta Bandung. lu mau tinggal di Bandung kan? Nanti gue naik naik Shinkansen Bagus. berapaan? Amin. Katanya sih sekitar itu mungkin sekitar nggak belum ada dikasih tahu harganya berapa. Ya. Ya, Mau maksud aku kayak gitu. Jadi termotivasi
motivasi gara-gara aku pingin, kalau ada orang kan pinginnya aku mau kerja ngumpulin duit, aku mau buat usaha di Indonesia kayak gitu. Kalau aku kan ya udah aku ya udah, maksudnya dulu kan masih yang namanya ya udahlah bantu-bantu keluarga kayak gitu, terus ya udah jalan-jalan terus balik ke sini, oh udah kelar ya, tinggal aduh mau jalan-jalan kemana, aduh bosan, aku udah pernah ke sana udah pernah ke sini, udah kumpulin duit baru buat usaha, usaha untuk modal nikah. Ya, jadi gitu kalau Aduh, kalau mau ke Jepang tuh ya udah punya motivasi masing-masing. Kalau misalnya yang mau keluarga ya keluarga, yang mau jalan-jalan ya jalan-jalan, mau apa lagi, mau usaha ya usaha. Jadi buat itu aja yang lagi. dipikirin biar nggak usah stres mikirin kerjaannya gitu. Jadi kan nggak stres mikirin, aduh kok gue kerjanya kayak gini ya, aduh kok gue tinggalnya di sini Hmm, ya gitu. iya benar. Jadi Jadi kalau masalah terlupa. kerjaan, iya kalau masalah kerjaan kalau misalnya ngeluh itu nggak akan habis-habisnya, karena apa ya? Mau dimanapun kerja itu pasti capek dimanapun kerja, belum lagi ada yang suka cari muka pasti ada, yang apa segala macam. Di sini mah kalau mau cari muka ya makin kau dihajar, makin kerja kau disuruh kayak gitu kan. Ya udah Mm. terus habis itu ya udah, intinya kerja kerjain sebisamu kayak gitu. Kalau misalnya dan bagian-bagian kerjaan juga kan, maksudnya ada shift-shift kayak gitu kan, kerjaan shift dinas pagi apa kerjaannya, dinas sore apa kerjaannya, dinas malam kerjaannya apa. Jadi terbagi-bagi kerjaannya. Jadi kalau tim kerjaanmu yang malas ya udah, ya kita harus terima karena memang ya seperti itu. Ya kalau dia malas ya tinggal disuruh kayak gitu kan. Tolong dong kerjain yang ini kayak gitu. Pasti mereka kan mau kerjain, kecuali kalau kayak kita itu diam-diam berungut-ungut, ih apaan sih aku semua ngerjain kayak gitu. Jadi lebih bagus mengikhlaskan, oh ya udah aku kerja, oh bentar lagi gajian, ya udahlah dari di mana sih aku dapat gaji segede ini kayak gitu kan. Lebih bagus menyehatkan mental kayak gitu, jadi biar lebih lebih enak kerjaannya kayak gitu. Udah intinya pikirin duitnya aja lah udah. Nah, pikirin duitnya, pikirin jalan-jalannya, udah gitu aja, Ya, nggak usah selesai. dimanapun kerja menurut aku kayak gitu, kecuali kalau kalau kau jadi bos, tapi kalau jadi bos juga susah ya kayak gitu Kalau jadi bos dimanapun. stres coy mikirin perusahaannya. Iya, jadi semua itu udah distandarkan, kerjaanmu ini kamu akan diperpusingkan dengan ini, kamu akan diperpusingkan dengan ini kayak gitu. Jadi Karena bos levelnya itu lebih banyak. hmm, pengangguran dibilang enak, bener tuh kalau lebih enak pengangguran, duit dari mana, kan kagak juga ya. Jadi semuanya tuh ada batasnya, jadi diterima lah, terima. Ya pokoknya aku mau gajian, udah gitu aja. Coba coba coba. Atau pinipin, coba coba coba. Jadi gitu Betul, ya betul, betul. guys. Itulah hasil obrolan kita yang amburadul sana sini dari tadi. Ya, yang dari makan sampai apa menemani semua. Jadi yang mau ke Jepang semangat ke Jepang, yang mau ke Iya, negara lain pun semangat ke negara lain ya. ya semangat semua dimanapun. Ya intinya tetap lebih hati-hati, cari aman aja dimanapun. Dimanapun Anda Ya kan berada. ya, ya Betul. dimanapun anda berada, ya jaga Jadi diri. mari kita lanjutkan obrolan pribadi kita ya. Pribadi, Mbak Ade, ini pribadi, pribadi. gue matiin dulu recordnya.